Nampaknya dukungan pada Kaisang Pangarep untuk turun di Pilwakot Kota Depok makin tak terbendung. Setelah beberapa parpol siap mencalonkan, akhirnya PDI Perjuangan mengkonfirmasi mempertimbangkan putra bungsu Presiden Jokowi bertarung di Kota Depok, kota yang dalam 19 tahun dipimpin oleh PKS. Ini dia info terkini Widya. Untuk Mas Kaisang boleh juga ya kayaknya masuk Depok ya. Nanti PDI Perjuangan pertimbangkan, toh pilkadanya masih 2024. Akankah Kaisang mampu memenuhi harapan warga Depok? Akankah Kaisang juga berprestasi seperti kakaknya di Solo dan di Medan? Akankah kemenangan bisa diraih dengan mudah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah dijawab sebelum Pilkada November tahun depan benar-benar terselenggara. Menanggapi banyaknya dukungan, pria yang baru saja menikahi Erina Gudono ini mengisyaratkan siap bertarung. Bahkan dirinya sudah mensuplai beberapa foto pada PSI yang kemudian menaruh pada baliho besar di kawasan Margonda, pusat kota Depok. Beberapa kasakusuk warga memang sudah merasa bosan dengan kepemimpinan PKS. Dan usai Rakernas ketiga PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani memberi dukungan agar omnya Jan Etes ini bisa bertarung di kota penyangga Jakarta tersebut. Padahal sebelumnya, kakak kandung Kaisang, Mas Gibran, malah setuju dengan PKS melarang maju dalam kontestasi di Depok. Tapi jika kita jeli, kalimat lanjutannya itu adalah biar warga yang memilih. Mas Gibran ini memang makin matang saja cara main politiknya. Meski baru 3 tahun menjabat kepala daerah, tapi sudah mampu melihat momentum, melempar isu, menaikkan elektabilitas adiknya. Ingat, sembari berkomentar melarang maju di Depok, dirinya juga menyebut supaya tidak maju di Solo, sebab bisa jadi saingannya. Luar biasa Mas Wali ini. Ayah dua anak ini memang jeli memainkan titik krusial untuk ikut mempopulerkan adiknya. Kita tahu larangan tersebut sebenarnya cuma gimmick semata agar media terpancing mengkonfirmasi pada elit PDI Perjuangan yang sedang menyelenggarakan Rakernas. Benar saja, waktu jumpa pers, hal itu ditanyakan pada Mbak Puan. Adakah dari kita yang mencermati dengan sungguh-sungguh? Bila hal ini merupakan permainan isu yang elegan, bahkan beberapa hari sebelumnya justru komentar PKS memantik perdebatan yang merugikan mereka sendiri. Mereka meminta supaya Mas Kaisang menjauh dari Depok. Bagaimana bisa seorang elit parpol meminta begitu? Nah, dibandingkan permainan politik yang dijalankan Mas Gibran dengan anggota DPP PKS bernama Pak Mardhani, di era demokrasi serta tuntutan keadilan, tidak ada seorang pun berhak membatasi, meminta, apalagi melarang seorang untuk tidak maju dalam kontestasi kepemimpinan. Yang bisa melarang hanyalah undang-undang. Sepanjang seseorang memenuhi persyaratan, maka tidak ada satu pihak pun yang bisa menolak seorang yang berniat menjadi kepala daerah. Ingat itu. Bahkan bila tidak didukung partai politik, siapapun bisa mendaftar sebagai calon independen sepanjang memenuhi syarat. Apa PKS melupakan hal ini? Atau memang mereka mencoba mengabaikan aturan yang ada? Atau PKS memang takut dengan hadirnya seorang tokoh muda di Depok bisa memutuskan rekor kemenangan mereka dalam 4 pilkada berturut-turut ini? Siapapun tahu, Pilwakot Depok bukan sekedar mencari seorang wali kota, melainkan merobohkan simbol catatan prestisius PKS di sana. Bisa jadi bagi PKS, calon wali kota mereka bisa dikalahkan siapapun, bahkan oleh partai apapun. Tapi jangan sampai dikalahkan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Mengapa? Karena dalam 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi, mereka benar-benar terkungkung, kesulitan membesarkan partai, juga meluaskan pengaruh di daerah lain. Artinya,
Bila benar-benar Mas Kaisang bertarung di Depok, bisa diprediksikan PKS akan all out di sana, memenangkan Pilwakot Depok sebuah pride, harga diri bisa runtuh di Depok. Bila runtuh di Depok, efek keruntuhan itu bisa menular kemana-mana. Makanya mereka bakal benar-benar mencapai cara apapun agar tidak terkalahkan, terutama oleh keturunan Pak Jokowi. Dalam 19 tahun dinahkodai partai pimpinan Pak Ahmad Saiku tersebut, Depok tidak memiliki prestasi yang dibanggakan. Bahkan yang muncul isu terakhir, adanya polemik pemindahan sebuah SD negeri yang akan digantikan dengan masjid. Padahal sudah banyak masjid tersebar di kawasan itu. Malah membawa-bawa nama Gubernur Jabar, Pak Ridwan Kamil sebagai arsiteknya. Hal ini semacam membenturkan masyarakat dan ditarik-tarik dalam isu agama. Kita tahu, masjid itu tempat ibadah dan yang perlu untuk dilihat kembali, benarkah Depok yang terkenal dengan kota religius masih kekurangan tempat? Apakah hanya lokasi pendidikan yang tidak strategis, kemudian juga harus dipindahkan? Angka kemiskinan sendiri usai COVID malah meningkat dari 2,07% menjadi 2,45%. Usai disebut-sebut bakal jadi penantang PKS di Depok, terbesit ketakutan pada parpol yang masuk di koalisi perubahan tersebut. Hal itu dilontarkan orang sekelas DPP PKS Pak Mardhani Alisera. Ketakutan itu tercermin ketika merespon rencana putra bungsu presiden yang disebut bakal jadi cawalkot. Pak Mardhani meminta agar Kaisang maju di Solo atau daerah sekitarnya seperti Boyolali, Sukoharjo, atau di Sleman. Sementara kakaknya bisa maju di tingkat provinsi. Merespon pernyataan PKS, Gibran Rakabuming, kakak dari Mas Kaisang ini dan sekaligus wali kota Solo, mengaku setuju dengan tanggapan PKS. Apakah itu menandakan Mas Gibran takut adiknya keok? Sudah bisa dipastikan pernyataan Mas Gibran jadi bahan bagi kader PKS di Depok untuk menyatakan kalau Kaisang tidak perlu ikut kontestasi. Apa sih yang jadi alasan bagi wali kota Solo? Melarang adiknya terjun dalam pertarungan kepala daerah. Bukankah ada dirinya dan juga Mas Bobi yang bisa jadi mentor menjadi kepala daerah? Yang jelas, sejak digaungkan oleh GP Mania, nama Mas Kaisang mendapat banyak dukungan partai politik. Bukan hanya dari PDI Perjuangan, namun juga dari Golkar, PAN, PSI, dan Gerindra, dan masih banyak lagi. Kita tahu selain PKS bisa dipastikan Demokrat bakal melakukan hal yang sama. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.